Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikianlah dikatakan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu mengasihinya Allah kepada kita, meskipun umatnya melakukan banyak kesalahan dan dosa, dan ketika Allah memberikan sanksi daripada dosa-dosa mereka, tetapi Allah tetap membuka diri dan membuka hatinya untuk selalu mengasihi umatnya. Karena itu Allah menunjukkan bagaimana kasihnya itu selalu nyata bagi setiap umatnya yang sudah dipilih oleh Allah. Allah memberikan perhatiannya dan memberikan kasihnya kepada umat pilihannya. Meskipun mereka dibuang, meskipun mereka diberikan sanksi akibat daripada dosa-dosa mereka, tetapi Allah sendiri yang akan bertindak untuk menghimpun kembali, untuk mengumpulkan kembali, supaya nyatalah bahwa Allah bertindak untuk suatu perbaikan umat daripada perlakuannya yang lama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberdosaan kita tidak pernah diperhitungkan oleh Allah atau tidak pernah diingat-ingat oleh Allah, karena Dia mau memenangkan kita dari setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Jadi ketika Allah mengumpulkan, bukan lagi hanya umat pilihan itu yang Allah kumpulkan, tetapi Allah akan mengumpulkan di luar daripada umat pilihan itu. Sehingga sampai hari ini kita adalah merupakan umat pilihan yang di luar daripada Israel murni. Tetapi kita adalah umat yang dicangkokkan supaya kita ikut menjadi umat yang telah dipilih oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah mengizinkan segala sesuatunya terjadi, itu adalah untuk suatu kebaikan, perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita merasakan bahwa hidup kita ini sudah baik, sudah benar, walaupun kita sebenarnya tidak benar. Bahkan kita sering mengatakan bahwa Allah itu melihat kalaupun aku melakukan kesalahan. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan melalui firman-Nya bahwa Allah yang akan mengumpulkan, menghimpun umatnya yang terbuang. Jadi ketersesatan kita, keberdosaan kita, kesalahan kita, itu membuat kita jauh dari Allah. Tetapi Allah akan bertindak, berinisiatif untuk mengumpulkan kita kembali. Dan itulah yang dirasakan oleh umat Allah. Begitu besar kasih Allah, sehingga Dia langsung yang akan memberikan pertolongan itu. Dia langsung yang akan bertindak untuk mengumpulkan umatnya itu. Karena kita berharga bagi Allah, karena kita sangat berharga di hadapan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalaupun kita hari ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, dan kita seakan-akan ditinggalkan oleh Allah, ingatlah, Allah itu selalu ada dan dekat dengan kita. Allah sangat berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Tanpa kita minta pun, Allah sudah melakukan apa yang menjadi karya keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita sudah dimenangkan, kita sudah diselamatkan, dan hari ini firman Tuhan menyapa kita. Allah sendirilah yang akan menghimpun kita, bahkan memberikan yang di luar daripada umat pilihan itu, dihimpun menjadi tambah bagi umat pilihannya.
Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, Allah akan berikan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita ingin. Karena itu percayalah kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan dan memberkati kami. Engkau mengasihi kehidupan kami walaupun kami masih hidup di dalam keberdosaan. Karena itu Tuhan, berkatilah kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas!